Halo teman-teman kelontong ruru. Nah, tadi mumpung kami lagi ke kebun, terus mulai banyak nyetek tanaman baru ya. Nah, kemudian sehubungan dengan itu, tadi juga sekalian kami buka kolom pertanyaan. Nah, sejauh ini ada 3 pertanyaan bagus nih yang mampir dan kebetulan semuanya berhubungan dengan setek menyetek di Nepe. Nah, 3 pertanyaan itu tadi seingat saya yang pertama, itu saya kalau nyetek nepe kok belum tentu berhasil sih, itu apa aja faktornya, kira-kira kenapa bisa kayak gitu. Terus pertanyaan kedua adalah cara nyetek nepe yang nggak suka terlalu basah. Nah, nepe yang nggak terlalu basah ini kalau di pengalaman saya pribadi, contohnya Truncata Feici ya. Kemudian ada juga Nortiana juga tuh, kalau di lowland basah banget ya biasanya nggak mau. Terus yang ketiga juga cukup menarik nih, kalau nepe lagi di setek gini kan suka bunganya dia sebenarnya bunga stres kan. Apakah itu bunganya fertil apa enggak? Nah, sekarang mumpung kali ini kita lagi mau nyetek, sekalian ya saya bahas, saya ajarin semuanya berdasar pengalaman saya. Nah, pertanyaan pertama saya jawab dulu. Kenapa saya kalau nyetek belum tentu jadi? Nah, itu banyak faktor sebenarnya. Kalau dari menurut pengalaman saya pribadi ya, pertama lihat jenisnya, ada nepe yang terkenal susah disetek, ada yang enggak, ada yang gampang. Nah, cuman saya juga nggak tahu nih apa aja, soalnya kalau saya nyetek juga memang hampir semua nepe nggak 100% jadi apapun jenisnya. Bahkan dulu kalau menurut pengalaman guru saya, Mbah Jar, dia kan tinggal di Highland. Nah, itu dulu salah satu kasusnya yang saya ingat adalah Ventri Eus. Menurut dia itu chance nyeteknya susah banget. Paling strike rate-nya atau kemungkinan suksesnya cuma 10% di dia. Sedangkan saya waktu itu iseng lagi ada anakan, saya potes, saya setek sendiri di lowland ya, bukan di highland. Padahal nepenya itu rawatan highland. Saya bawa ke lowland, saya cuman pakai sphagnum, kemudian saya taruh di bawah grow light, jadi setekannya. Nah, itu jadi sebenarnya faktor jenis menurut saya juga relatif apa ya, nggak terlalu bermain. Nah, cuman satu kunci yang menurut saya paling menjamin kesuksesan nepe, tapi itu faktornya susah-susah gampang ya. Kalian lihat dulu tanamannya. Kalau kalian nyetek dari tanaman yang sedang tumbuh sangat sehat dan sangat aktif, ciri-cirinya gimana? Jadi tanamannya rajin ngantong, daunnya juga gede, kemudian daunnya juga sehat-sehat, nggak terlihat layu, nggak ada hama, kemudian pertumbuhannya juga cepat. Nah, itulah tanaman nepe yang menurut saya pribadi sangat mudah untuk disetek. Seperti contohnya di sini. Ini adalah Ventri inermis, anakannya sedang tumbuh sangat sehat, jadi nggak jadi balapan, batang induk sama basal nggak ada yang dianak tiriin sama akarnya. Keduanya tumbuh dengan speed yang relatif sama, kemudian saya setek, bisa dilihat ya, saking berhasilnya, kantong lamanya pun masih tetap bagus, cuman turun dikit topinya. Tapi dia langsung mau lanjut ngantong tuh, udah inflating tendrilnya. Ini juga udah berakar ya tuh, udah susah ditarik. Kemudian juga ini, Sibuyan Aristo. Ini juga dari Highland, saya setek di Lowland. Cuman undergrow like pakai sungkupan. Bisa dilihat langsung mau lanjut ngantong ya. Dan kalau saya dulu ngajarin daun lama kan biasa dipotong. Nah, kalau ini karena saya pakai sungkupan, kelihatan ya dari lumutnya yang merimbun banget. Ini berarti kelembapannya 100%, jadi nggak saya potong daun lamanya. Dan ini membuktikan tuh, 2 kantong lama udah kering. Tapi di setekannya dia langsung mau ngantong. Medianya saya pakai full sphagnum hidup. Nah, jadi itu tadi contohnya tanaman yang sedang tumbuh aktif kita potong juga. Kemudian juga seperti ini karena udah terlalu rimbun nih, hybrid alam ya, Gracilis renwartiana. Kemudian dia juga sebenarnya variegata yang chimera. Jadi kadang dia kalau tumbuh basal variegata, kadang enggak. Nah, karena itu sekalian aja batang-batang yang enggak variegata saya potong buat jadi setekan. Nah, kelihatan kan ya pertumbuhannya, walaupun dia udah upper, batang ininya udah tua banget, tapi sampai atas pun dia masih mau ngantong. Berarti ini nepe yang sedang tumbuh sehat, makanya saya berani potong,
dan juga keberhasilannya juga pasti tinggi. Kemudian juga contoh di sini. Ini adalah Sumatrana sama Deriana. Semuanya basal dan kelihatan. Walaupun dua-duanya basal dari satu batang yang sama, tapi ukurannya relatif sama. Berarti tanamannya sedang sangat sehat tumbuh. Jadi gampang dipotong. Dan yang paling enak dari menggunakan media sphagnum adalah, bisa dilihat ya di sini. Bentar, pelan-pelan kita. Jadi teman-teman pasti pernah ngalamin juga. Ini memudahkan kita ya. Jadi basal dari sebuah tanaman, pas kita cabut itu udah ada akarnya. Nah, ini yang Deriana. Ini saya iseng ya, pengen menantang diri sendiri. Karena konon katanya Deriana tuh susah disetek. Cuman nih tadi saya cabut sih udah ada akarnya tuh, nempel sama lumutnya. Nempel sama sphagnumnya. Makanya saya juga berani nyabut. Nah ini juga Sumatrananya tuh. Kelihatan ya, saya pakai media full sphagnum perlite. Dan ini basalnya udah ada akarnya. Enak, kita tinggal lanjutin. Nah, jadi itu tadi. Kalau menurut saya, faktor keberhasilan dalam menyetek nepe, yang paling utama adalah pilih yang memang nepenya sedang tumbuh bagus, baru kita potong. Dari pengalaman saya, kita menyelamatkan nepe yang sedang sakit, busuk, atau segala macam, itu chance-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita nyetek nepe yang lagi tumbuh sehat kayak gini. Nah, kemudian juga berhasil apa enggaknya, tadi kan yang pertama kondisi nepenya ya tentu. Nah, kedua itu justru kelembapan. Nah, jadi kita pakai logika aja. Kalau sebuah batang, kita cari contohnya di mana ya? Oh, ini aja deh. Nah, ini kita potong ya. Stek pucuk nih. Nah, sebuah batang kita potong. Berarti kan dia nggak punya cara untuk mengambil air dan menyuplai apa ya, air ke seluruh daunnya. Apalagi kalau daunnya udah gede-gede seperti ini. Jadi yang udah pasti dibutuhin oleh mereka adalah kelembapan. Nah, ini adalah sebuah lingkaran yang sebenarnya saling berhubungan ya. Dan kalau daunnya kita buang, dia juga nggak punya energi untuk membentuk akar. Nah, itu tadi kenapa saya merekomendasikan nepe yang sedang tumbuh sangat sehat. Karena pada saat mereka sedang tumbuh sangat sehat, berarti nutrisi mereka cukup dan hormon yang terdapat di dalam juga sedang tinggi banget. Jadi sangat menunjang untuk pertumbuhan tunas maupun akar. Seimbang jadinya. Nggak berat sebelah atau nggak kekurangan. Nah, kemudian tanaman kalau nggak punya akar kan apalagi lagi kita setek, itu yang paling penting kita jaga kelembapannya. Tapi kita lihat-lihat juga, sebenarnya nggak ada kata pasti memang dalam penyetekan. Kalau di nepe-nepe yang tumbuhnya memang di daerah kering, seperti contohnya globosa, mirabilis, dan lainnya, itu kita nggak perlu sampai sungkup, biasanya tetap jadi. Tapi kalau memang berasal dari daerah yang terkenal lembab banget, dari hutan-hutan Sumatera seperti Bongso atau Aristolochioides, atau enggak Nebularum, sesuai namanya ya, Nebularum itu kan artinya berkabut, itu udah pasti direkomendasikan kelembapannya harus di atas 70%. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan kelembapan dan nggak boleh kita lupain, mereka juga masih tetap butuh cahaya walaupun mereka nggak punya akar. Karena pertumbuhan hormon dan respon pucuk ini juga dipengaruhi oleh respon cahaya. Cuman cahaya mereka belum butuh yang terlalu kuat ya. Saya punya pengalaman juga, saya nyetek, saya tembak lampu 100 watt yang multi color spectrum, itu langsung stres parah, kondisinya jadi phytotoxic. Nah, itu mungkin yang ahli botani lebih tahu lah kenapa bisa sampai kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya, nyetek itu paling bagus, kelembapannya dijaga, cahayanya juga seadanya aja. Kalau pakai lampu itu kita bisa pakai yang 20 watt di LED putih atau enggak pakai matahari teduh banget yang paranetnya sekitar 80%. Kemudian juga dari segi suhu, kan biasa kalau nepe permainannya udah pasti kelembapan, cahaya, sama suhu ya. Nah, kalau dari segi suhu itu juga kita nggak bisa bicara banyak seperti tadi saya ceritain ya. Mbah Jar itu nyetek di Highland nggak pernah jadi. Giliran saya bawa turun ke Lowland malah jadi setekannya. Kemudian juga dari pengalaman, apalagi yang kompleks hybrid ya seperti EP.
teman saya miara di daerah intermediate, itu malah susah ngantong. Itu dulu kasusnya, saya lupa, dia melibatkan 3 hybrid sih. Ventri apa, ada ovatanya gitu. Nah, giliran saya bawa turun ke lowland undergrow like, itu malah ngebut banget. Pertumbuhan kantongnya rame, tanamannya juga langsung cepat gede. Nah, jadi untuk faktor suhu kita kira-kira aja lah, kita main aman, jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Karena konon menurut literatur juga pertumbuhan akar itu dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, itu tadi kira-kira faktor kesuksesan untuk nyetek nepe. Untuk pemula lebih baik ini ya, coba stek pucuk kali ya. Lebih Ya, gampang ya. nah biasanya kenapa orang sering nyaranin seteklah pucuk atau setek basal. Ini pucuk ya, seperti contoh tadi. Kemudian basal yang kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena hormonnya udah pasti seimbang. Kepalanya ada. Bahasa mudahnya kita bisa bilang gitu. Dan saya dulu sering banget nyeritain kalau pertumbuhan di tanaman itu saling counter. Jadi untuk hormon akar itu kan auksin. Auksin itu berarti kan dia berfungsi untuk ngeluarin akar di bawah. Itu flow-nya justru dari atas pucuk ke bawah. Terus sebaliknya, kalau sitokinin untuk pertunasan, itu flow-nya justru dari akar, dari bawah ke atas. Kemudian juga dari cahaya deh. Tumbuhan itu kan terkenal suka ngikutin arah cahaya ya. Misalkan cahayanya ada di sini, berarti biasa tanamannya bentuknya akan gini, miring ke arah cahaya. Nah, Ya. itu terjadi karena proses didorong. Justru yang mendorong tanaman untuk makin condong ke sini, sisi yang nggak kena cahaya. Jadi dia bukan ditarik tapi didorong. Jadi si tanaman ini kan nggak kayak kita ya punya otot aktif, jadi mereka sistemnya justru kontraflow kayak gitu, rata-rata. Kemudian juga untuk hormon juga itu relatif sebenarnya nggak membantu ya. Ya kita kan manusia pengennya ngasih yang terbaik lah. Cuman kalau udah kita nyetek tanaman yang emang lagi tumbuh bagus itu chance saya biasanya 90% dalam menyetek. Cuman untuk lebih menunjang aja lah biasanya saya pasti kasih hormon. Toh saya juga punya banyak. Kecuali emang lagi bokeh, nggak bisa beli atau hormonnya lagi habis ya nggak apa-apa. Yang penting tanamannya sehat. Kemudian apalagi Ya. kira-kira kalau dari segi keberhasilan menyetek ya relatif itu aja sih semuanya. Yang penting. Kemudian juga yang kedua tadi nyetek nepe kalau yang nggak suka basah banget ya gimana caranya. Sebenarnya sih kita juga nyetek, saya pribadi bukan penyuka nyetek pakai air, walaupun banyak hobi nepe lain yang suka nyetek langsung di air ya. Konon kalau saya dengar-dengar dari pengalaman teman-teman saya, itu katanya, cuman saya pribadi bukan fans nyetek air, jadi nggak tahu. Ventricosa dan hybridnya itu katanya gampang banget buat disetek di air, cuman saya nggak tahu, itu saya dengar dari teman saya. Nah, kemudian kalau saya pribadi untuk nyetek nepe yang nggak suka air, tapi ya sebenarnya saya nggak pernah nyetek nepe pakai media yang basah banget sih. Ini saya bisa saranin begini, ini yang sering banget saya pakai. Sphagnum moss yang udah diperes. Bisa dilihat ya, dia lembab, tapi juga poros. Kita buka gini aja, terus nanti kita bekep batang nepenya, udah jadi. Kita bandingin sama sphagnum moss yang baru dari air. Kelihatan banget ya, basah banget ya. Ini sih yang selalu saya pakai, yang udah diperas. Nah, cuman kalau memang untuk menghindari nepe yang nggak suka basah banget, kalau orang luar negeri biasanya ini, kalau penggemar aliran bule, dia pakai batu-batuan langsung. Langsung pakai akadama, kanuma, langsung colok aja. Kemudian juga enaknya kita bisa pakai tatakan pas lagi media batuan gini, cuman tatakannya nggak usah sampai tinggi banget, cukup di dasar pot aja, karena kan ada daya kapilaritas, nanti airnya ngeresep ke atas, batunya tetap lembab ya. Dan dia nggak terlalu basah, kalau dibandingin dengan sphagnum moss kayak gini, kalau pakai tatakan. Kemudian kalau gaya orang Thailand atau mungkin nursery-nursery seperti BE, mereka juga demen pakai koko khas. Bisa kita lihat ya, koko khas ini nyimpen kelembapan tapi pasti tetap poros. Ya, pure. Kalau orang Thailand banyak yang nyetek kayak gini. Kemudian juga BE itu juga paling demen pakai koko khas kayak gini. Even mereka aklim tanaman nepe yang baru keluar dari TC,
juga banyak kan ada yang langsung ditanam di Cocohas kayak gini selain sphagnum moss. Nah, dari pengalaman saya pribadi, kalau memang terkendala seperti contoh sphagnum moss kan juga harganya lumayan mahal ya, sayang kan kita kalau make. Akadama kanuma juga mahal, sedangkan Cocohas juga susah nyarinya yang bagus. Nah, ini saran saya dan saya pernah nyoba, kita pakai sekam bakar yang masih kering sama pakis cacah. Kita campur, kita basahin, masukin pot, terus di flush lagi 3-5 kali buat ngilangin semua kotorannya, kemudian tanamannya tancap situ. Nah, cuman dari pengalaman saya, ini adalah media setek yang punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya apa? Karena bahannya relatif steril, yaitu sekam bakar, jadi kemungkinan setekan jadi busuk atau lonyot itu nggak ada. Selama saya nyetek pakai ini, itu hampir semuanya berhasil. Dan nggak ada kasus busuk. Cuman kekurangannya setelah jadi nepenya, seperti teman-teman tahu ya, kenapa makanya saya kasih imbuhan pakai cacah atau kadang petmos ya. Saya waktu itu nyetek full pakai sekam bakar kayak gini, akar tetap tumbuh, nepenya bagus, tapi karena ini adalah media yang sifatnya basah, pH-nya jauh di atas 7. Saya pribadi belum pernah ngukur sih sebenarnya, tapi secara logika lah, sekam bakar ini nggak mungkin pH-nya serendah media yang banyak organiknya seperti sphagnum atau pakis. Hasil contohnya adalah seperti ini. Setekannya jadi, cuman nggak kuat. Bandingin sama nepe yang memang pakai sphagnum, akarnya kuat di mana-mana. Tuh kelihatan ini goyangnya parah banget. Ini yang terjadi adalah saya sering buka, jadi akarnya itu langsung ketatakan. Akarnya cuma di daerah sini. Akarnya nggak ada yang mau jalan di sekam bakarnya. Nah, jadi saran saya kalau memang yang paling banyak, paling gampang didapat kan sekam bakar ya. Pakailah sekam bakar campur pakis dan sedikit petmos. Atau kalau nggak full sekam bakar juga nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat udah ada pertumbuhan, seperti contoh di sini udah pecah nodul atau udah keluar 2-3 daun baru, segeralah kalian repot dengan media yang lebih layak atau pH-nya lebih rendah, seperti sphagnum moss, kokopet, atau pakis cacah. Nah, kemudian juga, cuman secara kesimpulan ya, kalau saya pribadi tetap paling suka sphagnum moss yang udah diperes. Ini udah aman kok buat nepe apa aja. Kemudian kalau masih terkendala ya udah pakai sekam bakar campur pakis cacah aja. Karena ini relatif steril. Apalagi pakis cacah yang ini, teman-teman bisa cari yang jenis udah di oven. Jadi udah nggak ada patogennya ya. Jadi dua ini steril, bagus buat untuk nepe-nepe yang rewel. Nah, kemudian juga apa tadi ya? Saya ada mau jelasin. Oh, jadi sebenarnya kan suka basah apa enggak itu tergantung cara kita handle setekannya juga. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman udah pakai sphagnum moss yang diperas seperti ini atau pakai sekam bakar kayak gini tapi teman-teman pakai tatakan air, itu juga sama aja. Jadi itu sebenarnya selain media, pinter-pinternya kita memanipulasi kelembapan di pot untuk mancing akarnya keluar ya. Jadi kalian sesuaiin aja kalau pakai tatakan ya udah seadanya aja dan kitanya yang harus rajin tiap hari ngisi. Jangan banyak-banyak. Atau kalau bisa ya pakai sungkupan. Nah, kalau pakai sungkupan kan berarti nggak ada penguapan. Kelembapan media yang ada di pot juga usahain jangan basah banget. Kalau bisa kalian peres dulu atau kalian rada jemur bentar 1 jam gitu baru ditancap di situ. Itu kuncinya. Kemudian pertanyaan terakhir yang ketiga itu nepe kalau disetek kan suka keluar bunganya. Nah, kebetulan saya lagi nggak ada tuh yang kayak gitu. Cuman saya bisa jawab. Mungkin bro juga bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kalau nggak salah itu topiknya tentang pembungaan. Yang di situ saya diskusi sama Bro Malcolm Victoriano ya. Dan di situ saya juga ada bagian di akhir kalau nggak salah di tempatnya Om Yanto.
itu di area setekannya banyak banget nepe setekan yang lagi bunga stres. Nah, dari pengalaman saya kan orangnya iseng nih. Saya juga tahu ya cara menyelamatkannya. Jadi misalkan setekan bunga itu saya polinasi. Walaupun orang udah bilang kan, janganlah ntar matilah, stres lah, nggak jadilah. Ya cuman kan atas nama sains dan kemajuan ilmu pengetahuan kita harus nyoba kan. Nggak tahu ya. Iya. Ya sekarang kita tahu susu sapi bisa diminum dari mana. Coba kalian bayangin manusia purba pertama yang minum dari sapi itu lucunya kayak apa tuh kalau nggak diketawain teman-temannya. Kita harus usil ya kadang. Cuman usilnya itu jangan ngerepotin orang lain. Resiko juga jangan disalahin. Ntar kita eksperimen terus gagal, iya nyalahinnya dia kata si ini disuruh gini. Jangan. Yang namanya eksperimen itu ya tanggung sendiri akibatnya dan harus sudah siap konsekuensinya ya. Nah, kembali ke topik. Waktu itu saya Lady Pauline female Maxima talangensis. Lagi bunga karena disetek. Kemudian ada juga Torellis patulata female. Nah, yang Lady Pauline female itu jadi walaupun bunga stres. Cuman kesalahan saya saat itu adalah saat potnya sudah jadi, saya repot ke pot yang lebih besar. Karena itu masih menggunakan media bawaan ya, saya kurang suka. Nah, walaupun saya nggak ngutak-ngutik akarnya, bahkan nggak saya bongkar akarnya, tapi tetap langsung gagal. Satu pot, satu tangkai itu ngitem semua buahnya. Nah, kemudian kalau di kasus Torellis patulata, itu potnya jadi, agak gendut, tapi lama-lama tanamannya terlihat stres parah. Daunnya ngecil banget sampai cuman kayak garis. Nah, saat itulah saya putuskan harus saya abort. Jadi langsung saya potong bunganya, kemudian nepenya juga langsung saya treatment pakai pupuk. Nah, dari situlah saya juga dapat pengalaman. Sebenarnya ya, kalian juga lihat-lihat dulu. Kalau nepe yang baru disetek, pertumbuhannya baik, kemudian keluar bunganya juga. Teman-teman kan pasti udah bisa bedain bunga mana yang stres banget, bunga mana yang cuman respon stres biasa. Ya kalau setekan nggak udah pasti antara dua itu ya stres banget atau stres biasa. Kalau stres banget tuh kayak cuman kecil tuh seujung kelingking gini, kelopak-kelopak bunganya. Ya itu potong aja udah lupakan lah. Nah tapi kalau masih ada harapan kira-kira bunganya satu ruas jari gini, itu saya masih suka iseng. Dan biasanya masih suka jadi pot buahnya. Nah caranya teman-teman juga harus tahu. Satu, teman-teman harus siap nepenya ntar mati nggak, kalau nepenya mati nangis nggak, jangan-jangan itu cuman setekan satu-satunya lagi belinya mahal, jadi jangan coba-coba. Tapi kalau mau coba-coba backupnya banyak ya, sebelum kita buahi kita persiapin dulu, kita siram lah si tanaman dengan hormon giberelin. Jangan tanya saya dosisnya, karena kalau dibeli di Tokopedia atau dimanapun ppm-nya atau kadar gibrelinnya itu berbeda. Jadi kalau saya beli di toko A, teman-teman kan belum tentu beli di toko A juga. Nah, itulah kenapa bukannya saya sombong nggak mau jawab. Saya selalu bilang jawabnya feeling dan tokonya beda. Karena saya nggak bisa jamin barangnya sama kadarnya. Jadi kalau kalian mau tanya, silakan coba sendiri atau tanya ke tokonya yang jual gibberelinnya. Kemudian yang ketiga, kita kasih pupuk. Pupuk yang tinggi P dan K, nggak usah tinggi N. Jadi itu tadi hormon dan nutrisi P dan K untuk mensustain pertumbuhan bunganya. Jadi relatif nggak stres. Dan juga selama dalam masa pembungaan, seperti pengalaman saya tadi, udah tanamannya jangan diutak-utik, jangan dipindah-pindah lokasinya, jangan di-repot. Itu kuncinya kalau iseng mau nyoba. Jadi kurang lebih pertanyaannya, jawabannya menurut saya adalah fertil, tapi kemungkinannya jadi nggak 100%. Dengan resiko bisa membebani atau membahayakan nyawa tanamannya. Ya ibarat seorang ibu sedang stres parah, misalkan dia pengungsi dari Somalia yang terkena perang saudara, udah terombang-ambing di Samudra Atlantik selama 2 minggu, tahu-tahu disuruh ngelahirin. Itu kan berarti dia akan menyabung nyawa ya untuk melahirkan anaknya. Ya itulah kira-kira. Jadi jawabannya tetap fertil tapi akan sangat riskan dan belum tentu jadi.
Oke, sekian teman-teman. Thank you. Semoga membantu ya untuk sesi pertanyaan netizen kali ini. Oh iya, sorry teman-teman, sekalian mumpung topiknya lagi nyetek-menyetek, tadi saya udah lupa ya yang lumayan penting juga dan sering banget ditanyain. Yaitu sebenarnya kalau untuk setekan nepe yang bagus berapa nodul? Kemudian dari batang tua gimana nasibnya? Saya jawab dulu. Kalau dari batang tua, kalian bisa lihat dari karakteristik nepenya. Contoh nepe ini. Walaupun batangnya udah kelihatan mati, tapi tanaman yang di atas tadi kan masih hidup ya. Kemudian kita juga bisa lihat, cek aja, kita gunting sininya. Tuh, dalamnya masih bagus, masih putih. Nah, nepe-nepe dengan jenis batang tua seperti ini tapi masih sangat aktif, jadi batangnya ada di pangkal pot tapi seluruh aslinya udah nggak jelas kemana, itu biasanya masih bisa ada chance di setek batang tuanya. Jadi biasanya masih tetap saya potong-potong, ya namanya kita kan juga mengeluarkan banyak modal ya untuk memelihara mereka, pastilah kita sebisa mungkin juga berusaha dong. Nah, biasa juga kayak gini. Batang tua gini, kalau memang jenis nepenya yang mampu bertahan, fining banyak banget, ini biasanya masih bisa pecah nodul. Dari pengalaman saya, biasanya nepe-nepe lowland yang jago kayak gini dari batang tua masih pecah. Dulu juga istri saya nggak percaya ya, saya kasih contoh tuh waktu saya lagi nyetek, saya motong batang grasilis yang udah kelihatan mati banget. Terus nggak saya sungkup, langsung aja saya tancap di tanah, bahkan di tanah loh waktu itu. Terus selang 3 bulan, istri saya lagi ke kebun, saya kasih lihat tuh udah pecah nodul grasilisnya. Nah itu tadi, jadi untuk batang tua, itu kita lihat dulu karakter nepenya seperti apa. Kemudian juga dari segi jumlah nodul, kalau teman-teman perhatiin, saya kalau nyetek nodulnya pasti lebih dari 2, panjang-panjang ya. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin contoh di sini. Nah, sebenarnya balik lagi ke penjelasan pertama saya tadi. Untuk nyetek nepe, kalau teman-teman nyetek nepe yang lagi bagus banget pertumbuhannya, biasanya 1 nodul aja udah cukup. Tapi kalau nyetek nepe yang apa ya, so-so lah, kita juga nggak lihat dia sebagai nepe yang sehat atau nggak sakit juga, saya main aman. Saya biasanya pakai 2 sampai 3 nodul. Nah, logikanya di mana ya? Karena udah pasti dengan jumlah batang yang lebih panjang, lebih tinggi, atau lebih besar, hormon sama nutrisi dia yang diperlukan selama masa darurat belum keluar akar, pastinya jauh lebih banyak ya, dibandingkan dengan satu ruas batang seperti ini. Cuman ada resikonya juga, terutama kalau nepe yang demen vining branching ya. Pada saat kalian menanam 2 sampai 3 nodul kayak gini, biasanya pecah nodulnya nggak cuma satu, bisa keluar 1, 2, bahkan kadang 3-tiganya keluar. Tapi biasanya dari pengalaman saya, kalau 3 nodul gini itu jarang banget nodul ketiga pecah. Biasanya kalau nggak nodul 1 atau 2. Nah, terus kalau udah kayak gitu gimana? Kalau buat saya pribadi, even better. Saya pupukin. Jadi pertumbuhannya udah pasti ngebut tuh nodulnya. Ntar salah satu nodul yang jauh lebih ngebut, saya potong lagi. Jadi deh setekannya. Cuman kita harus lebih telaten karena itu akan sangat membebani ya. Udah ada 2 sampai 3 nodul baru tapi dia akarnya masih relatif sedikit. Kitanya yang harus teliti untuk menjaga kesehatannya dia. Oke, sip. Thank you.